di pekan kedua setiap bulannya. Baik, tidak memperpanjang kalam, mari kita sama-sama buka pengajian ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi di subuh pagi ini. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban ini dengan penuh rasa syukur dan kenikmatan sampai akhirnya memang ajal kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Saya secara pribadi dan keluarga, karena hari ini masih masuk di bulan Syawal, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada perilaku yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan sekali lagi perjumpaan hari ini adalah perjumpaan yang bisa meleburkan dosa-dosa di antara kita, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema yang biasanya kita sama-sama bahas, sama-sama dengarkan, yaitu adalah Sirah Nabawiyah. Jadi kita akan coba melihat dari sisi aspek kepemimpinan. Jadi kalau Sirah Nabawiyahnya dari Rasulullah semenjak dalam kandungan sampai nanti meninggal, itu insya Allah akan dibahas secara tematik, secara runut oleh Ustadz kita, Kang Abe. Adapun saya mungkin karena ini badal, jadi hanya bagian-bagiannya saja. Dan ketika saya ngambil kuliah sirah, memang saya juga ketika mempelajarinya, tidak semua yang saya pelajari ini nerap gitu. Nerap itu apa ya? Nempel. Apalagi ini hafalan. Jadi yang paling nerap ke saya ini, kalau saya belajar Sirah Nabawiyah itu dua aspek. Aspek yang pertama adalah tentang leadership, kepemimpinan. Yang kedua tentang bisnisnya begitu. Jadi kalau nanti kita bahas sirah lagi, biasanya saya lebih suka dari dua aspek ini. Aspek kepemimpinan dan aspek bisnisnya. Makanya ketika Pak Herman pagi-pagi pas banget pulang dari masjid lagi di Tasik begitu, kata Pak Herman, kira-kira apa bahasannya ya? Kalau bagi saya yang terap adalah kepemimpinan itu kepemimpinan Rasulullah dan bisnis Rasulullah. Jadi mudah-mudahan ini melengkapi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap kita terhadap sirah ini? Ini yang pertama yang harus kita miliki. Jadi sikap kita terhadap sirah Rasulullah ini adalah tentunya dalam rangka kita mengimani baginda Rasulullah. Baik itu dipahami ataupun tidak dipahami, ya kita awalnya harus mengimani. Gitu. Tentunya keimanan yang terbaik adalah berdasarkan pemahaman. Jangan sampai gara-gara tidak masuk ke dalam logika kita, akhirnya kita tidak mengimaninya. Kira-kira begitu maksudnya. Nah bisa jadi sebenarnya ketika tidak masuk ke dalam logika kita, faktornya adalah memang keilmuan kita yang terbatas. Sehingga kita mengalami kesulitan. Gitu.
persis seperti halnya kejadian di zaman Rasulullah SAW itu adalah waktu Isra Miraj misalkan. Ketika Isra Miraj ini kan kejadiannya cukup cepat, semalaman saja gitu. Bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan ketika Rasulullah kembali lagi, itu kan luar biasa gitu. Ada yang bilang Rasulullah gila dan seterusnya gitu kan. Sampai Abu Jahal ini jadikan momentum bahwa tentang kebohongan-kebohongan Rasulullah ini diungkap dan seterusnya gitu. Sampai pada akhirnya hanya Abu Bakar As-Siddiq waktu itu yang meyakininya, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menghadap kepada Rasulullah, yang pada akhirnya orang-orang muslimnya sendiri waktu itu yang sudah hampir tidak percaya tentang kisah ini, dan ketika Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwa dia meyakininya, dan akhirnya banyak sahabat-sahabat yang lain juga ikut kembali. Ini contoh. Nah, kalau kita lihat fenomena ribuan tahun yang lalu tentang Isra Mi'raj ini, itu kan perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa itu kalau dihitung lurus udara ya, itu kan kurang lebih sekitar 1230 km atau sampai 1500 lah. Dan kalau waktu itu menggunakan jalan kaki itu bisa berbulan-bulan. Kalau pakai unta mungkin bisa berminggu-minggu. Kalau pakai mobil bisa 10-20 hari. Kalau pakai pesawat bisa 2 jam, 3 jam. Tapi lamun ayeuna pakai rudal Iran, kira-kira butuh berapa lama? Cuma 2 menit sampai 5 menit gitu kan. Apalagi pakai buruk, kendaraan Allah gitu kan. Jadi dulu mungkin kita tidak masuk akal gitu. Tapi hari ini gara-gara perang Amerika, Israel, dan Iran, dipikir-pikir kan itu yang namanya Iran nyerang ke Israel, Iran nyerang ke Jazirah Arab yang lainnya, dan itu bisa 2.000 kilo sampai 1.000 kilo, dan itu bisa tembus dalam waktu hitungan 2 sampai 5 menit. Berarti kisah Isra Mi'raj ini ya secara logika hari ini ya sesuatu yang sangat mungkin begitu. Apalagi sekali lagi ini menggunakan kendaraan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah tentang keimanan ini gitu. Ketika kita tidak masuk logika, bukan karena kisahnya yang tidak masuk logika, tapi akal kita yang belum masuk ke dalam keilmuan kita yang tidak masuk ke dalam kisah itu. Atau yang kedua misalkan begini. Pengalaman saya pribadi, pertama kali saya ke luar negeri itu tahun 2003 waktu itu, karena ada tugas. Kemudian negara yang pertama kali saya kunjungin kebetulan negara Eropa. Waktu itu saya dijemput sama ya salah satu petugas gitu kan. Saya masih ingat betul, karena ini hari pertama begitu. Saya dijemput pakai mobil, mobilnya juga hafal lah gitu, tidak perlu saya sebutkan. Tapi waktu itu di mobil, itu zaman GPS lah kira-kira begitu ya. Kalau sekarang kan udah zaman handphone, zaman GPS gitu. Di GPS itu, di mobil itu langsung tertera kita mau pergi kemana, prediksinya berapa lama, apakah di depan itu macet atau tidak, kemudian apakah kita harus belok kiri, belok kanan, dan seterusnya. Dan waktu
kemudian langsung lewat YouTube misalkan. Kemudian data ini juga mesti terekam. Kemudian bisa jadi yang nonton juga banyak di luar ini, minimalnya para malaikat gitu nonton kita gitu ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika sirah nabawiyah ini kita pelajari dan ada kejadian-kejadian di zaman Rasul, itu adalah ujian keimanan kita. Yang harus kita lakukan sekali lagi adalah bahwa kita meyakininya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, ketika kita mempelajari sirah ini, yang harus kita pelajari adalah kira-kira inspirasi apa yang akan kita dapatkan dari kisah itu, sehingga ini menjadi motivasi bagi diri kita untuk melakukannya. Begitu. Karena semakin kita membaca sirah nabawiyah diulang-ulang, itu semakin banyak sekali inspirasi-inspirasi yang akan kita dapatkan gitu. Apalagi tergantung dari sisi pembicara ini menyampaikan dari sudut apa. Saya kurang lebih 10 tahunan lah, 10 tahunan itu mempelajari sirah nabawiyah itu setelah membaca textbook gitu kan, membaca buku tentang buku-buku sirah, kemudian setelah itu saya kuliah juga ada sirahnya, sirah nabawiyah. Tapi yang paling menarik ternyata belajar sirah itu adalah langsung ke lokasi-lokasinya gitu. Misalkan tentang perang Uhud di mana, oh di sini gimana terjadinya perang Uhud segala macam gitu kan. Kurang lebih saya 10 tahun melakukan itu. Kemudian ketika perang Khandaq, oh di sini perang Khandaq begitu kan. Oh setengah kota perang Khandaq dibikin waktu itu, dan bagaimana Rasulullah membuat parit yang ukurannya sangat besar dan itu dilakukan dengan begitu sangat cepat. Bahkan waktu itu ada syekh dari Madinah mengatakan, seandainya hari ini kita bikin parit lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan alat yang paling canggih saat ini, itu tidak akan kurang dari 3 bulan. Jadi dengan menggunakan alat yang sangat canggih, itu tidak kurang lebih dari 3 bulan. Padahal di zaman Rasulullah begitu cepatnya membuat parit. Kira-kira inspirasinya apa? Kan kira-kira begitu. Jadi ketika kita misalkan umroh ke Mekah dan ke Madinah, di situ kita bisa banyak menggali inspirasi-inspirasi kehidupan Rasulullah. Kemudian ketika kita misalkan diturunkan bukan hanya baginda Rasul dengan yang lainnya, misalkan kisah-kisah yang lain. Saya napak tilas Tariq bin Ziyad misalkan. Itu dari Maroko kemudian nyebrang ke Spanyol, kemudian kita pelajari peradaban Andalusia. Waktu itu adalah peradaban yang terbaik di dunia. Kemudian kita juga melihat Alhambra. Kemudian kita misalkan juga ke Jordania, misalkan lihat Salahuddin Al-Ayyubi membuat benteng itu seperti apa. Jadi ada sebuah benteng yang itu dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga ada benteng yang itu direbut dari tentara Romawi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu inspirasinya luar biasa gitu kan. Dan ternyata canggih sekali gitu bentengnya. Di zaman itu kita berpikir gitu, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bisa membangun benteng tersebut begitu. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah tentara biasa awalnya begitu. Kemudian misalkan kita melihat di mana sih yang namanya guhanya Syekh Ashabul Kahfi misalkan. Oh di sini gitu kan kisah. Itu makin memperdalam begitu. Nah sehingga kisah-kisah ini ya memang muhadarah-muhadarahnya luar biasa begitu kan. Ya kalau misalkan kita masih mengalami kesulitan untuk itu, kita bisa belajar hari ini mungkin luar biasa ya hari ini di YouTube gitu kan. Jadi nanti ketika menceritakannya adalah qala hadasani YouTube gitu, qala hadasani IG gitu kan, qala hadasani Google gitu. Gak apa-apa, sekarang udah canggih luar biasa begitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantarnya. Dan hari ini yang akan saya bahas itu sedikit mungkin ini terkait dengan bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah kalau kita lihat, saya ingin mengawalinya dengan kepemimpinan dari sisi aspek pribadi. Jadi kalau saya biasanya kepemimpinan itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan kepemimpinan diri, yaitu bagaimana dia dengan dirinya. Yang kedua adalah kepemimpinan sosial, baik itu bagi keluarga atau masyarakatnya. Yang berikutnya adalah kepemimpinan profesional, yaitu lembaganya atau negaranya. Kalau Rasulullah saya baginya adalah dirinya, kemudian sosialnya adalah
keluar dari masyarakat, kemudian bagaimana kepemimpinan Rasul ketika bernegara dan berbangsa. Baik, kita melihat dari sisi pribadinya dulu. Jadi bagaimana Rasulullah memimpin dirinya. Apa kisah yang paling terkenal ketika Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi? Sebelum diangkat jadi rasul? Bahwa Rasulullah ini ternyata sebelum diangkat jadi rasul, itu adalah orang yang dikatakan dan semuanya sepakat. Semuanya sepakat bahwa Rasulullah adalah dikenal dengan Al-Amin. Orang yang paling jujur di antara seluruh orang Jazirah Arab. Diakui oleh saudaranya atau keluarganya, diakui oleh teman-temannya, dan juga diakui oleh musuh-musuhnya. Jadi kejujuran ini menjadi modal dasar utama. Sehingga kisahnya, salah satu kisah kejujuran ini adalah, dua kisah saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika akan memindahkan Hajar Aswad. Yaitu waktu itu Rasulullah belum diangkat jadi baginda Rasul. Jadi waktu itu ketika akan memindahkan Hajar Aswad, ini kan terjadi perebutan. Ini siapa yang harus memindahkan, siapa yang harus mengangkat segala macam. Dan semua sepakat waktu itu, semua sepakat bahwa yang layak untuk memindahkan batu ini adalah Muhammad bin Abdullah, begitu. Semua sepakat. Kenapa? Karena semua percaya kepada Rasulullah SAW. Ini bayangkan luar biasa, begitu. Kan mulai terjadi keributan kepercayaan itu ketika Rasulullah berdiri di bukit. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya di belakang saya ini ada pasukan gitu kan, padahal pasukannya nggak ada gitu. Apakah kalian akan mempercayainya? Semua percaya gitu. Karena semua sudah percaya, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Nah dari situ mulai terjadi keributan. Berarti kalau udah masuk wilayah politik, biasanya terjadi keributan. Hari ini semua percaya tentang Ustadz Asep ini sebagai imam kita. Tidak ada keraguan, semua percaya. Pertanyaannya, ketika Ustadz Asep bilang begini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tahun 2029 saya dipercaya untuk nyalek di kota Bandung dari partai A. Kira-kira ada keributan nggak? Mulai, aing pantesan, ya gitulah. Memang begitu. Saya waktu itu itikaf dengan Agim ya, menjelang Pilgub Jabar. Agim itu sudah pegang data jamaahnya 3 juta. Baru aja nyalon, belum daftar, baru punya keinginan nyalon, dan itu posisinya sedang ada di Mekah, bareng saya lagi itikaf. Itu yang luar biasa, yang tadinya orang begitu percaya ke Agim gitu kan, tentang tokoh sosial, tokoh agama, udah boleh, ngapain lo, buktinya berarti begini segala macam. Dan itu juga dialami oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling jujur. Bahkan kejujurannya Rasulullah yang paling hebat, yang terasa apa? Ketika Rasulullah mau hijrah. Jadi ketika Rasulullah mau hijrah itu, bani-bani yang akan membunuh Rasulullah SAW, bayangkan bani-bani yang akan membunuh Rasulullah SAW, itu menitipkan hartanya kepada Rasulullah. Ongko hartana dititipkan, ongko dibunuh. Itu saking kejujurannya. Misalkan hari ini kita misal di sini siapa yang paling jujur misalkan, misal Pak Herman misalkan, Pak Herman abi ngawiat artos tapi isuknya Pak Herman dibunuh. Kan secara logika seperti apa gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah SAW ini memiliki integritas sebagai pondasi kepemimpinan. Integritas itu apa? Integritas itu adalah apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan itu sama. Nyusulnya. Ayah siaran ulang.
Jadi saya terinspirasi dengan kisahnya KDM. Jadi KDM itu lagi jalan ketemu dengan mobil truk, kemudian si kenek nanti bisu. Si kenek nanti bisu tuh bisa ngomong. Gitu kan, gagu. Lihat di YouTube gitu ya. Kemudian kata dia, saya kesimpulannya kan ada yang nerjemahin si supirnya. Saya ini nggak bisa ngomong, tapi saya alhamdulillah bisa kerja. Kata KDM, halus lah katanya. Ayeuna mah cenah aya jelema nu teu bisa ngomong tapi bisa gawe. Tapi aya anu bisa ngomong tapi teu bisa gawe. Tapi aya oge ngomong ka mana, gawe ka mana. Nah, kalau yang disebut integrity itu adalah apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia sampaikan, dan apa sikapnya itu sama, itu integritas namanya. Sehingga kepercayaan ini itu diberikan gitu, baik oleh kaum Quraisy atau kaum yang lainnya, itu sebelum kekuasaan. Dan kalau kita lihat di dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqil adzim. Jadi sesungguhnya engkau, taukidnya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi memang ini sudah masyhur lah, sudah diakui gitu kan. Bagaimana Rasulullah ini memiliki kejujuran, ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi pribadi, masih pribadi ya, tentang kepemimpinan diri, Rasulullah ini memiliki kesabaran di dalam berdakwah. Aduh, sabarnya luar biasa. Dan kesabaran ini kan terbukti gitu kan. Bagaimana Rasulullah SAW dihina, dilempari. Kemudian kalau kita lihat kasusnya di Taif gitu kan. Mungkin Bapak Ibu kalau pergi umroh, pergi haji itu kan suka ke Taif gitu. Di urang mah Taif itu juga lembangna lah kira-kira gitu kan, buah-buahan segala macam banyak di situ. Dan Rasulullah waktu itu sempat ditawarin gitu kan sama malaikat gitu, sama malaikat Jibril, ya kumaha arek dihabiskeun wae pendudukna gitu. Enggak, kata Rasulullah. Gitu. Karena mungkin mereka ini tidak paham aja gitu, keilmuannya belum sampai begitu. Sampai pada akhirnya betul, setelah itu akhirnya penduduk Taif ini luar biasa membela Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ini ketika dihina bahkan dihina, yang menarikkan dalam kisah yang sangat inspirasi gitu kan, yang sangat inspiring ini, bagaimana Rasulullah SAW ini selalu dihina oleh orang Yahudi tua buta, gitu. Udah Yahudi tua buta lagi begitu ya. Kebayang nggak bahwa orang Yahudi ini, pertama Yahudi, yang kedua tua, yang berikutnya buta. Kira-kira apa yang ada dalam tiga karakter ini? Yahudi karakternya seperti apa? Terkenal Yahudi teh, gitu kan? Jelas gitu kan? Bagaimana karakter Yahudi? Ciring cingcat juga. Jika monyet. Saya pernah waktu ke Jordan itu satu pesawat itu benar-benar hanya 2 orang yang bukan Yahudinya. Saya dengan kawan saya, sisanya Yahudi. Pakai peci, pakai apa? Tutup kepala gitu. Waduh, bener ciring cingcatnya itu luar biasa. Ketika ditawarin, samping saya gitu kan, ketika ditawarin selimut, kira-kira logikanya mun minta selimut seberiji di pesawat. Ya pasti hiji. Iman tuh hayang 10. Tak akal. Sepoi saya minta 10 we gitu. Terus di pesawatnya juga di pasar gitu. Wah, ngobrol segala macam. Terus kalau misalkan ada orang yang mau lewat ke sini, kan harusnya mah yang ke situ keluar dulu kayak gimana gitu, ya supaya bisa ke toilet. Mantep titah loncat tuh gitu. Oh, pokoknya itu yang pertama. Yang kedua apa karakternya? Yahudi tua. Kira-kira pun tua teh naon? Biasa nak merek dawang ya. Berikutnya buta. Buta kan tuh apalah naon. Setiap Rasulullah lewat gitu kan. Pokoknya ngomongnya gini aja. Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad, gitu aja. Muhammad gila gitu kan. Dan kebiasaan Rasulullah SAW ini dikisahkan oleh Siti Aisyah waktu itu. Jadi kisahnya itu sebenarnya ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah gitu. Jadi
Ketika ketika Abu Bakar As-Siddiq ini mengatakan kepada Siti Aisyah, karena perawi yang paling lengkap tentang Rasulullah adalah Siti Aisyah. Kata Abu Bakar ke Siti Aisyah, kira-kira yang biasa dilakukan oleh Rasulullah yang tidak pernah saya lakukan apa kira-kira? Kata Aisyah, itu tuh yang belum tuh. Rasulullah tuh biasa memberikan makan kepada orang buta itu gitu. Oh iya, padahal ya, itu Abu Bakar selalu mengantar Rasulullah itu. Akhirnya cerita singkatnya, Abu Bakar ini menghampiri orang Yahudi tadi. Kemudian karena ya dia bawa seperti halnya Rasulullah, dan ingat Bapak dan Ibu, roti Arab itu dia selalu ngasih makan roti. Roti Arab itu tuh jika diurang, lembut. Roti Arab itu teas. Begitu itu ngentrung, trung gitu kan. Makanya biasa harus pakai sayur gitu ya, pakai kuah gitu kan. Nah, kemudian Abu Bakar waktu itu menghampirinya. Kemudian Abu Bakar waktu datang ditanya sama orang Yahudi ini, "Siapa kamu?" gitu. Kan tinggal lihatnya gitu. Siapa kamu gitu. Kata Abu Bakar, "Saya orang yang biasa datang ke sini." Itu tidak berbohong. Karena karena Abu Bakar biasa ngantar Rasulullah gitu. Saya biasa orang yang biasa datang ke sini. Ya udah masuk. Pas masuk, kemudian Abu Bakar persis melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi Abu Bakar tuh nyuapin. Nah, sebelum nyuapin, karena ini tua gitu kan, si Yahudi ini tua gitu kan dan buta, akhirnya Abu Bakar melakukan seperti Rasulullah. Jadi diganyem heula gitu. Diganyem gitu kan, tong ngomong ih geuleuh gitu. Anu ngaganyem Rasulullah. Gitu kan, udah beres ngaganyem kemudian dikasihin. Persis Abu Bakar juga melakukan itu. Tapi ketika Abu Bakar melakukan itu, ketika diganyem segala macam kemudian disuapkan ke orang Yahudi ini, orang Yahudi tahu bukan ini mah bukan orang yang datang ke sini, gitu kan. Kenapa tahu? Ternyata si orang Yahudi itu tahu bahwa kunyahannya lain, kelembutannya lain, bahwa baginda Rasul itu kunyahnya jauh lebih lembut dibanding Abu Bakar. Kabayang tepun Umar anu ngawawal keunana. Cek Umar teh syaku aing mah bari jeung neke segala rupa misalkan. Abu Bakar masih lembut, tapi ternyata kelembutan Abu Bakar tidak selembut baginda Rasulullah. Kemudian dia mengatakan yang biasa datang ke sini kemana gitu. Dia siapa? Kemudian Abu Bakar menceritakan bahwa beliau adalah baginda Rasulullah SAW. Kemana dia? Dia meninggal segala macam. Langsung Yahudi ini pingsan segala macam. Ini ingin menunjukkan bagaimana Rasulullah begitu memiliki kelembutan, kesabaran ketika dihina gitu kan. Ini kan luar biasa begitu. Makanya ya alhamdulillah sampai sekarang salah satu bentuk kemukjizatannya ini adalah bagaimana kisah-kisah Rasulullah SAW yang dikisahkan melalui Al-Quran, kemudian hadis segala macam, sampai sekarang diimani, dan walaupun tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah, masyarakat ya dunia ini semakin terus berkembang masuk Islamnya gitu. Bahkan di Eropa ini sekarang terjadi luar biasa, gelombang orang berbondong-bondong masuk Islam. Rusia juga sama, Amerika juga sama. Jadi ini salah satu kisah tentang kesabaran Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kisah Rasulullah di dalam keluarga misalkan. Ini luar biasa, kisah-kisahnya banyak lah. Karena memang waktu kita terbatas, saya juga tidak bisa menyampaikan semuanya. Salah satu yang terkenal kan bagaimana kisah Rasulullah ini bersama dengan keluarganya. Misalkan kisah yang cukup menarik itu kan kisah ketika ya Siti Aisyah di usia sekitar 14-15 tahun ya waktu itu. Siti Aisyah ini kan ditinggal Rasulullah di usia berapa? 18 tahun ya. Jadi Siti Aisyah ini ditinggal Rasulullah di usia 18 tahun, padahal Fatimah anaknya waktu itu usia 30 tahunan. Jadi di usia 14 tahun, Siti Aisyah ini lagi senang-senangnya belajar masak. Gitu kan. Lagi belajar, dan Siti Aisyah namanya juga usia begitulah, masak biasanya nggak enak gitu. Lagi belajar masak sayur gitu untuk menghidangkan makan siang Rasulullah SAW. Ketika dia sedang belajar masak, berusaha berjuang masak untuk Rasulullah, datanglah pembantunya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah yang lain, dan Ummu Salamah ini terkenal jago masak, makanannya enak luar biasa.
Dan waktu itu ketika dia datang, kata Siti Aisyah, apaan tuh? Kira-kira gitu kan. Kira-kira begitu lah. Kata pembantunya ini dia bilang, ini sayur kesukaan Rasulullah. Dari siapa? Dari Ummu Salamah. Kira-kira Siti Aisyah gimana? Kira-kira menurut ibu-ibu gimana Siti Aisyah? Ya ngamuk lah. Dia ngomong kepada pembantunya, pulang kamu segera, bawa lagi sayur ini. Si pembantu itu kan bingung. Kalau pulang dimarahin sama ibu yang ini, kalau nggak pulang dimarahin sama ibu yang ini gitu kan. Sampai akhirnya dia pokoknya suruh pulang, akhirnya pulang. Dan yang dilakukan oleh Siti Aisyah waktu itu kepada Rasulullah apa? Itu benar itu, yang namanya sayur dari Ummu Salamah itu sama Rasulullah dibuang, dihancurin, pung gitu kan sampai pecah. Dan apa kata Siti Aisyah waktu itu? Pokoknya siang ini nggak ada lauk dari sini, nggak ada lauk dari sana. Pak Erwan pernah begitu? Ya belum pernah lah, istrinya satu. Sampai sekarang. Kata Siti Aisyah, pokoknya siang ini nggak ada lauk dari sini, nggak ada lauk dari sana. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah waktu itu kira-kira? Baginda Rasulullah, kira-kira apa yang dia lakukan? Rasulullah akhirnya mengambil makanan-makanan di bawah. Sambil bilang apa? Kata Rasulullah, ibu kalian sedang marah, ibu kalian sedang marah. Saya tersenyum gitu ya kan. Itu kejadian. Jadi kalau ibu-ibu marah ke suami wajar bu, nggak apa-apa. Kali-kali. Bahkan ketika Rasulullah SAW lagi kesel gitu kan. Lagi kesel gitu. Kemudian Rasul ini kan ke masjid. Rumah Rasul ke masjid kan tinggal rumah Ustadz Asep ke masjid lah kira-kira gitu. Tinggal set gitu. Lagi kesel. Cici Rasul tuh gitu kan. Wajar, namanya juga manusia ada kekesalan. Lagi kesal begitu. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar juga kenapa datang ke situ? Ceritanya pengen curhat, lagi kesel. Ketika datang ke situ Rasulullah cicing wae gitu, cicing. Dan Rasulullah tuh Abu Bakar tuh kan karakternya begitu sangat mengikuti Rasul. Rasul senyum. Rasul kesel, Rasul bicara. Pokoknya ngikutin baginda Rasul aja. Berikutnya datang Umar gitu. Umar juga sama, kesel gitu kan. Akhirnya datang ke situ ke masjid ingin ketemu Rasulullah gitu. Akhirnya kata Umar, itu naon cari cingwai cina gitu kan. Tuh ngobrol tuh naon gitu. Ya Rasulullah, saya tuh ke sini pengen curhat gitu. Curhat apa? Umar cerita. Saya pengen curhat istri saya kata. Istri saya tuh diberi duit sabaraha itu cukup wae gitu kan. Gitu. Pokoknya mah kisah Umar ini kan menarik gitu ya. Tentang istrinya itu, bagaimana Umar begitu hebat tapi sama istrinya takluk gitu. Itu kan sempet gitu kan, ada sahabat yang lain ingin konsultasi tentang istrinya, ke Umarnya lagi dimarahin sama istrinya. Nah ketika waktu itu Umar cerita bahwa dianya kesel gitu kan sama istrinya, yang dikasih nafkah itu nggak pernah cukup aja begitu kan. Rasulullah malah ketawa gitu kan. Pas ketawa kata Umar, lah kenapa Rasulullah ketawa? Kalau Abu Bakar ketawa, saya tahu karena Rasulullah ketawa. Cuman kenapa Rasulullah ketawa? Kata Rasulullah, saya tuh datang ke sini juga sama, lagi kesel ku budak maneh kabeh, cenah gitu kan. Kesel sama anak-anak kalian. Karena anaknya Abu Bakar As-Siddiq adalah istri Rasulullah, yaitu Siti Aisyah, dan anaknya Umar juga istri Rasulullah Hafsah gitu. Akhirnya di situ pembicaraan tidak ada yang akhir terjadi ketawa segala macam. Dan itu terjadi bisa. Tapi bagaimana Rasulullah SAW membangun rumah tangganya penuh dengan keharmonisan, kelembutan. Kemudian banyaklah kisah-kisah yang menarik gitu kan. Pernah waktu itu ada perselisihan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ketika perselisihannya, Siti Aisyah bilang perlu ada penengah. Kata Rasulullah, sok atuh badai saha penengah lah. Kata Rasulullah, kumaha upami Umar, antong Umar mah tegas. Kata Siti Aisyah teh. Kumaha tuh upami Utsman, Utsman mah pemalu, jangan. Kumaha tuh Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mah tuh nyamantu, nya saudara, ciri gitu. Kata Rasulullah teh kumaha tuh Abu Bakar tah eta. Cek Rasulullah teh bapak maneh gitu. Kira-kira gitulah. Tapi akhirnya Rasulullah manggil Abu Bakar.
Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, aku panggil ke sini bukan engkau sebagai muridku, bukan engkau sebagai sahabatku, dan bukan engkau sebagai mertuaku atau bapak dari anak dan istriku, tapi engkau adalah sebagai penengah. Kemudian kata Abu Bakar, ya kenapa, ada apa? Baru aja begitu Siti Aisyah mengatakan, ini nih Rasulullah dusta. Ketika Siti Aisyah mengatakan begitu, Abu Bakar ngamuk gitu kan. Berani-beraninya ngomong kepada Rasulullah dusta. Dan itu Abu Bakar waktu itu mau menempeleng anaknya saking marahnya. Sama Rasulullah langsung ditahan gitu kan. Kemudian kata Rasulullah, ente dipanggil ke sini bukan namparin istri aneh, kira-kira begitulah. Akhirnya dari situ akhirnya Abu Bakar pulang dengan marah segala macam. Kemudian Siti Aisyah dipeluk dan terjadilah kembali keharmonisan. Banyak kisah-kisah begini nih yang menarik gitu kan. Dan ini paling banyak dikisahkan oleh Siti Aisyah begitu. Bahkan saya pernah mempelajari tentang kehidupan Rasulullah, itu dikaji dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itu yang paling banyak memang Siti Aisyah. Bagaimana mandinya Rasulullah, bagaimana batuknya Rasulullah, bagaimana kencingnya Rasulullah, semua ada di dalam kehidupannya. Karena memang ini adalah manusia yang sangat agung, yang sempurna, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kalau kita lihat kepemimpinan Rasulullah ketika di masyarakat atau bahkan di bangsa dan negara? Mungkin di sini yang paling terkenal misalkan di sini ada perjanjian Madinah. Perjanjian Madinah ini adalah perjanjian di mana waktu itu ada kaum muslim diwakili oleh Muhajirin dan Ansor, kemudian ada kaum Yahudi, ada Bani Quraisy, Nadir dan Quraiza, kemudian ada kaum musyrik Arab. Bagaimana disatukan segala macam, bikin piagam perjanjian. Intinya apa? Karena waktu kita terbatas, intinya adalah total ada 47 pasal, tapi intinya di sini bagaimana terjadinya persatuan umat. Kemudian bagaimana keadilan dan kesetaraan, kemudian bagaimana sama-sama kita ngobrolin tentang pertahanan bersama, kemudian bagaimana di situ bahas tentang kebebasan beragama, dan disitulah kelihatan bahwa Rasulullah menunjukkan sebuah kepemimpinan. Nah kemudian sebagai kisah akhir yang cukup menarik adalah tentang kisahnya bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah ini kan terjadi kurang lebih 2 tahun sebelum Futuh Mekah, gitu ya. Nah perjanjian Hudaibiyah ini menariknya di mana? Menariknya adalah ketika Rasulullah SAW bersama dengan rombongannya waktu itu di tahun ke-6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah ini kurang lebih bawa rombongan 1.400 orang untuk melakukan umroh. Dan waktu itu Rasulullah tidak membawa apa-apa gitu kan. Jadi Rasulullah ya cukup membawa peralatan kebutuhan-kebutuhan kehidupan aja, bukan kebutuhan perang. Tapi yang terjadi waktu itu ternyata di Hudaibiyah ini dicegat gitu. Dicegat oleh kaum-kaum Quraisy gitu kan. Itu dilarang untuk melakukan umroh. Nah ketika dilarang melakukan umroh ini, akhirnya dibikinlah sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang pertama apa? Yang kita sebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian yang kedua adalah kaum muslimin tidak jadi umroh tahun itu dan diperbolehkan untuk umroh di tahun berikutnya. Tapi yang menarik di sini, perjanjian yang ketiganya adalah siapapun kaum Quraisy yang masuk Islam dan pergi ke Madinah harus dikembalikan. Jadi orang-orang Quraisy yang pergi ke Madinah yang masuk Islam itu wajib dibalikin ke Mekah, gitu kan. Dan jika ada orang-orang Quraisy gitu kan yang beriman, yang ikut kepada Rasulullah di Mekah itu nggak usah dibalikin. Dan waktu itu kan para sahabat langsung wah ini kayaknya nggak menarik, ini kita kalah segala macam gitu. Dan apa yang terjadi? Rasulullah mengikuti perjanjian ini dan disitulah justru berbondong-bondongnya orang masuk Islam. Kenapa? Karena orang-orang yang dulunya, orang-orang Quraisy yang dulunya beriman di Madinah ketika kembali lagi, dia akan mengajak orang lain untuk beriman. Dan orang-orang Quraisy yang masuk Islam waktu itu yang beriman di Jazirah Arab itu, di Mekah itu, ketika dia tidak boleh keluar, maka dia berdakwah di situ. Maka disitulah Futuh Mekah. Gitu kan. Sehingga dalam perjanjian ini kita lihat bahwa intinya apa? Hikmah dari pelajaran besar ini, kemenangan tidak selalu tampak di awal. Jadi bayangannya peleheun. Nah, kita kan lagi bayangin sekarang nih.
bagaimana perjanjian Iran dengan Amerika gitu. Kira-kira menarik gak gitu. Jadi kemenangan tidak selalu tampak di awal. Kemudian yang kedua adalah diplomasi lebih kuat dari konfrontasi. Kemudian kesabaran di dalam kepemimpinan dan ketaatan kepada pemimpin gitu kan. Dan sekali lagi bahwa perjanjian Hudaibiyah ini adalah itu jalan menuju Futuh Mekah. Nah, kalau dalam Futuh Mekah kisah yang menarik Futuh Mekah ini ternyata ketika Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan disambut dengan Tol Al-Badru gitu kan. Yang Rasulullah SAW lakukan apa? Waktu itu sampai Rasulullah ketika naik unta dia merunduk sampai punuk unta. Dan waktu itu Rasulullah banyak beristighfar gitu kan. Takut akan kemenangan ini. Dan yang Rasulullah lakukan adalah memaafkan seluruh orang-orang yang dulunya menghina Rasul, yang dulunya membuli Rasulullah, yang dulunya mengusir Rasulullah, semua dimaafkan. Bentuk pemaafannya seperti apa? Bentuk pemaafannya adalah Rasulullah mempersilahkan mereka untuk pergi. Harusnya, normalnya yang namanya pemimpin orang begini dibunuh, dipenggal, dipenjara, dan segala macam. Kan begitu. Tapi Rasulullah saking kesalnya sama mereka, tapi ingin Rasulullah memaafkan mereka, Rasulullah nggak mau lihat wajah-wajah mereka. Makanya mereka dipersilakan untuk pergi. Gitu kan. Itu bentuk pemaafannya. Nah, ini beberapa kisah yang menarik. Misalkan di dalam perang Uhud misalkan. Kalau perang Uhud kan bicaranya musyawarah gitu kan. Kira-kira itu gambarannya karena memang waktunya terbatas, mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Ini hanya spill-spill saja karena waktunya sangat singkat. Terima kasih. Baik, para jamaah dan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Yani. Mangga silakan Pak tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi tadi kepemimpinan itu dibagi berapa Pak? 3. Iya. Satu diri individu, 2 sosial masyarakat, 3 naon Pak katiluna? Oh ya alhamdulillah. Ya ingat. Iya, mangga barangkali ada yang mau ditanyakan diperdalam bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW. Iya, begitu sangat indah sebetulnya. Ya, karena langsung dibimbing wahyu, jadi segala sesuatu pun bisa langsung diatasi. Ya, tidak seperti kita ditunda-tunda ya. Kalau kita mah ada masalah tadi ditunda. Ya, tapi kalau Rasulullah sudah diberikan langsung jalan keluarnya. Ya, karena Rasulullah memang orang yang sangat dekat dengan Allah, bertakwa. Gambarannya begitupun kita kalau kita dekat dengan Allah, maka setiap masalah kita pun akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kayaknya mungkin ada, tidak ada. Kalau tidak ada, ya saya saja sudah satu saja. Dalam kepemimpinan Rasulullah SAW itu kan Rasulullah itu pemimpin sangat paripurna ya dari segala aspek ya termasuk militer, negara, masyarakat, agama dan sebagainya. Cuman ini di kisah-kisahnya itu Rasulullah itu kok di dalam kepemimpinan di dalam negara kok tidak begitu banyak diungkap ya. Memimpin masyarakat hanya di agama, di peperangan saja gitu. Tapi dalam leadership di dalam kepresidenan gitu, kepemimpinan. Apakah waktu itu ada presidennya yang lain itu ya, gitu ya. Jadi ini terima kasih Ustaz, mangga. Baik, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, sebenarnya tuh definisi ulil amri yang sebenarnya itu seperti apa gitu? Kalau dari Rasulullah kan emang langsung istilahnya dilantik sama Allah langsung gitu. Nah, ulil amri yang kita pahami sekarang itu seharusnya bagaimana gitu? Apakah sah seorang seperti presiden dipilih lewat pemilu? Atau harus ada dari gimana ya istilahnya baiat atau langsung dari ulama. Kemudian apakah si pemimpin itu walaupun zolim dan batasannya seperti apa, kita harus masih tetap taat pada ulil amri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kisah yang paling banyak di kehidupan Rasulullah
itu adalah memang kisah di usia kenabian, ketika diangkat jadi rasul. Kebetulan istri saya tukang jualan buku, buku Muhammad Teladanku. Kan beliau juga ngambil kuliah sirah begitu kan secara khusus. Itu saya baca bukunya itu kan ada 17 jilid ya. Itu dari 17 jilid ini, 16 jilidnya itu fokusnya justru bagaimana Rasulullah Muhammad bin Abdullah ketika diangkat jadi rasul. Nah, kisah ketika masih kecil, ketika apalagi kisah di usia 25 sampai 40 itu hampir kisahnya sedikit sekali. Ternyata kisah 25 sampai 40 itu ketika kita pelajari itu adalah beliau banyak berdagang, berbisnis. Justru banyaknya adalah ketika beliau diangkat menjadi rasul. Nah, ketika bicara diangkat jadi rasul, berarti kan kisah ini banyaknya adalah kisah tentang bagaimana kepemimpinan profesional atau kepemimpinan bernegara. Yang paling kuat tentang kepemimpinan negara ini adalah bedanya dengan kita, kalau rasul ini kan spiritual leadership lah gitu. Jadi kepemimpinannya berdasarkan wahyu. Jadi tidak pernah mengatakan sesuatu sebelum ada wahyu. Bahkan ketika ada seorang Arab, kurang Arab kampung lah gitu, kan nanya ke Rasulullah gitu kan, ya Rasulullah, ayo kira-kira orang teh ngadoa teh kudu tarik atau kudu laun gitu kan. Lamun tarik orang rek tarik ya ngadoa teh, mau laun rek laun gitu kan. Ini kan kisah doa ini di surat Al-Baqarah yang tentang puasa lah begitu ya. Ini kan disebutkan gitu kan. Dan Rasulullah tidak langsung jawab gitu. Rasulullah tidak langsung menjawab, Rasulullah nunggu wahyu dulu gitu. Berarti kan fatwanya clear. Nah, kalau kita kan fatwanya berdasarkan para ulama lah tentunya. Nah, kalau kita lihat yang paling menarik, salah satu bagaimana kisah Rasulullah di dalam bernegara ini, ya salah satunya tadi Piagam Madinah misalkan. Ini kan bentuk bernegara. Kemudian perjanjian Hudaibiyah itu bentuk bernegara. Kemudian ketika peperangan Rasulullah di dalam, tadi saya sebutkan di dalam perang Uhud misalkan, itu bagaimana Rasulullah itu mendahulukan syura misalkan. Dan ketika syura ini kan sebenarnya tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah. Kemudian ketika tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah, tapi semua bersepakat akhirnya mengikutinya. Dan Rasul tahu bahwa ini ada sebuah kesalahan gitu. Tapi karena ini sudah syura ya kita lakukan. Maka di kalimat akhirnya itu kan di situ diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang faida azamta fatawakal Allah gitu. Jadi ketika kita sudah suruh segala macam, ayo kita berazam, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kisah-kisahnya banyaklah begitu ya. Bagaimana pada akhirnya kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal, baru berikutnya model kepemimpinannya berbeda-beda. Jadi ketika Abu Bakar menjadi khalifah itu beda gayanya, kemudian Utsman beda, Umar beda, Utsman beda, Ali bin Abi Thalib juga berbeda. Kira-kira itu sebagai gambarannya. Kemudian yang kedua tentang ulil amri. Di dalam Al-Qur'an jelas itu diungkapkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan di situ tidak menggunakan atiu tapi wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang kita harus ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini ada catatan, gitu kan. Yang pertama adalah siapakah ulil amri saat ini? Ya realitanya kalau kita saat ini di Indonesia, siapakah ulil amri kita? Yang pertama adalah pemimpin pemerintahan. Gitu. Pemimpin pemerintahan itu adalah ulil amri yang legal. Secara nasional, siapa? Ya presiden. Mau tidak mau ya kita harus mengikutinya. Tapi dengan catatan selama dia mengajak kepada kebenaran, gitu kan, maka kita harus mengikutinya. Siapakah di Jawa Barat? Ya gubernur. Siapakah di kota? Ya wali kota. Siapakah di RW? Ya Pak RW. Itu ulil amri sebenarnya. Gitu kan. Tapi kalau Pak RW ternyata di sini mengajak kepada kemaksiatan, ya kita nggak boleh taat. Makanya di situ bentuk ketaatan kepada ulil amri minkum ini adalah ada catatannya. Tapi selama ini apakah Pak RW mengajak kemaksiatan? Enggak. Selama ini beliau rajin ke masjid, beliau rajin ngajak bebersih. Pagi-pagi kalau misalkan pulang dari masjid, apakah dia langsung pulang ke rumah? Enggak, dia ngontrol satpam, memastikan satpam ini bekerja dengan baik. Makanya Pak RW ini alhamdulillah Pak RW seneng-seneng. Sudah 9 periode terpilih terus gitu kan. Bahkan sekarang udah jadi YouTuber ya, udah masuk TV sama Irfan Hakim. Istri saya ke syuting juga. Kemudian yang berikutnya apa?
Ya bisa jadi ulama atau ahli ilmu juga menjadi ulil amri gitu kan. Nah di sini yang penting apa karakternya? Yang pertama adalah amanah, dapat dipercaya. Yang kedua adalah adil. Kemudian yang ketiga tentunya taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang keempatnya adalah berilmu dan bijaksana. Yang kelimanya adalah dia adalah be a good listener, menjadi pendengar yang baik. Sehingga kalau di Indonesia wajar terjadi kejadian misalkan ada demo, ada apa segala macam, yaitu ketika merasa bahwa ini sudah tidak layak lagi untuk ditaati, kira-kira begitu. Jadi intinya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kayaknya cukup ya. Masih ada? Terima kasih Ustaz. Mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengertian khilafah itu sendiri Ustaz. Selama ini kan kita selalu dihadapkan dengan diskusi tentang khilafah. Khilafah itu apa gitu. Ada yang betul-betul mendengar khilafah itu langsung anti gitu. Padahal mungkin khilafah itu tidak menakutkan sebetulnya. Apakah kaitannya dengan Rasulullah SAW itu bagaimana khilafah ini? Terima kasih. Baik. Ya khilafah ini kan intinya kepemimpinan ya. Kepemimpinan. Yang menjadi beda itu adalah bicara tentang metode kepemimpinannya, cara memilih pemimpinannya, atau di fase apa kita sedang berada. Kalau dulu kan ada zaman disebut Makkiyah, Madaniyah, zaman Mekah, zaman Madinah segala macam lah gitu. Nah yang terjadi perbedaan hari ini itu masih dari sisi aspek itu. Sehingga kalau kita lihat ketika bicara khilafah dari sisi syariah semua sepakat. Nah, tapi ketika penerapan khilafah ini dari sisi politik, nah ini berbeda-beda. Gitu kan. Makanya tentang sistem kekhilafahan di zaman, bayangin aja gitu kan, di zaman Ali aja itu kan luar biasa. Terjadi perpecahan, peperangan segala macam. Bahkan ada jamaahnya gitu kan. Rakyatnya Ali itu sampai protes ke Ali gitu. Ya Ali, kalau di zaman Umar ini kayaknya lebih tertib dibanding zaman engkau gitu kan. Makanya kata Ali, ya wajar kalau zaman Umar ini ketika jadi seorang khalifah saya jadi umatnya. Kalau di zaman saya ente yang jadi umatnya begitu kan. Nah, ini menunjukkan adalah sebuah fenomena yang berbeda-beda gitu. Nah, hari ini tentang kekhilafahan ini ya memang sesuai negara juga beda-beda gitu. Bagaimana misalkan kita lihat kayak di Jazirah Arab, kenapa bisa berbeda-beda di Jazirah Arab? Ya karena memang Arab ini sendiri kan, Jazirah Arab ya maksud saya, itu kan negara-negara yang dibentuk oleh Inggris dan Prancis gitu kan. Waktu itu ketika Inggris dan Prancis menguasai dunia, kemudian dia melihat di situ ada kekayaan alam, kemudian kata Inggris, ini wilayah saya, ini wilayah ente, kita bagi dua aja. Persis ketika Portugal dengan Spanyol ketika melakukan penjajahan ke Indonesia, yang satu lewat barat, yang satu lewat timur gitu. Ini menunjukkan apa? Akan terjadi sebuah perubahan, perbedaan-perbedaan ketika menghadapi kekhilafahan ini dari sisi politis. Makanya di Indonesia ketika bicara ini itu beda-beda gitu. Nah sekarang model mana yang terbaik? Beda-beda. Kayak di Iran misalkan. Di Iran ini kan kekhilafahannya itu, di Iran ini kepemimpinannya itu pemimpin yang paling tinggi itu adalah pemimpin agama. Berikutnya ada presiden. Cara pemilihan pemimpin yang paling tinggi dengan cara pemilihan presiden itu berbeda. Dulu di Mesir pernah lakukan itu zaman Mursi gitu kan. Di atas Mursi itu ada lagi. Tapi yang terjadi hari itu kan kudeta segala macam oleh Asisi sampai akhirnya terjadi keruntuhan segala macam. Karena ini perbedaan politik. Nah, sehingga sekali lagi kalau disebut dengan makna kekhilafahan ini ya intinya kepemimpinan, kemudian intinya kita bicara tentang pelayanan, intinya bicara tentang amanah segala macam. Tapi hari ini secara bentuk sekali lagi secara bentuk gitu kan. Kalau kita ngikutin syariah ya pada akhirnya pendekatan politiknya berbeda-beda. Ujungnya nanti seperti apa? Ya kalau ujungnya mayat. Ya pasti sesuai dengan akhir zaman ya, gitu kan ada Imam Mahdi dan segala macam lah begitu. Dan saat ini kan sudah ya kita bisa dibilang spill juga mungkin, misalkan kita lihat tanda-tandanya juga mungkin, bahkan kalau kita lihat hari ini ketika terjadi peperangan antara Iran, Amerika, Israel dan dimediasi oleh Pakistan, itu kan sudah mulai kelihatan tanda-tanda akhir zaman nih gitu.
gitu. Ini sudah kebayang gitu kan, ke depan seperti apa. Yang harus jadi pertanyaan kira-kira posisi Indonesia seperti apa. Kira-kira begitu. Baik, itu saja. Mungkin terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya kembalikan kepada Ustadz Asep. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Terima kasih bahasan di subuh pagi ini mengenai tentang kepemimpinan Rasulullah SAW ya, yang memang kalau dibahas seluruhnya tidak akan sampai karena sangat paripurna kalau Rasul, Masya Allah. Baik, kita tutup saja dengan membacakan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.